sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sebentar ayat yang keempat, saya bahas dulu ayat 3 dan 4. Paulus berkata, sangat penting yang kusampaikan kepada kamu, apa yang telah kuterima. Berarti Injil itu bukan rekayasa manusia. Hamba Tuhan seperti kami, seperti Paulus di Perjanjian Baru. Kami ini hanyalah penerus, penyambung lidah Kristus. Injil atau pesan yang kami bawa, termasuk pesan hari Minggu ini kepada jemaat secara langsung lewat pulpit khotbah ini, bukanlah sesuatu yang direkayasa atau yang kami renungkan secara kreatif keluar dari pikiran. Tetapi apapun Alkitabiah yang kami beritakan, sebenarnya kami menerimanya dari Tuhan. Kami tinggal teruskan alias kami sampaikan kepada jemaat. Tahukah, Kristus sedang mengetuk pintu. Di khotbah seperti ini dan di surat Paulus, Kristus sedang berbicara langsung meskipun melalui perantara. Yaitu seorang pengkhotbah, seorang guru, seorang pengajar umat, seorang gembala. But do you know that Christ is speaking to you today? Tuhan ingin supaya Anda menyerahkan, supaya jemaat menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Paulus memberikan alasan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Injil ini bukan dari aku, demikianlah kira-kira maksud Paulus di sini. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia masuk ke intisari Injil. Coba saya jelaskan Injil sekali lagi supaya kita nggak lupa fondasi. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita, karena dosa kita sesuai dengan kitab suci di akhir ayat 3. Kita semua sudah sangat-sangat hafal dengan kata-kata ini. Yesus mati untuk dosa kita. Kita semua bisa berkata amin, bahkan tepuk tangan. Sudah klise atau klasik, jangan-jangan nanti lama-lama basi di hati orang. Tapi sebenarnya coba renungkan, waktu saya baca ayat 3b ini, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, saya merenungkan loh sungguh-sungguh. Apa maksudnya Kristus mati karena dosa kita? Kalau dipikir-pikir lagi ternyata betul. Yesus mati itu alasannya cuma satu. Yang membuat dia terpaku di kayu salib itu, sekalipun dia difitnah oleh tua-tua, tapi alasan sesungguhnya hanya satu. Dia mati untukmu. Yesus mati bukan karena kriminalitas atau kejahatan yang dia buat. Bahkan mereka perlu merekayasa fitnah-fitnah supaya dia itu dicambuki oleh tentara. Mereka tidak menemukan dosa, bahkan dusta tidak ada di mulutnya. Oke, kita cross dulu, kita coret. Dia mati karena kejahatannya sendiri. Jadi Yesus mati bukan karena dosanya. Tuhan Yesus mati juga bukan karena perang. Karena dia itu seorang pejuang kemerdekaan lalu ditangkap hidup-hidup atau basah-basah oleh tentara Roma lalu disiksa. Enggak, Yesus tidak masuk politik praktis. Politikus datang padanya, Nikodemus. Tapi Yesus sendiri tidak berpolitik. Kita cross, kita hapuskan, kita coret. Yesus mati bukan karena perang. Yesus mati juga bukan karena politik. Lalu Yesus mati untuk karena siapa? Pikir-pikir lagi, kita pikir-pikir ulang. Gak bisa enggak, no choice, no other options, tidak ada pilihan. Yesus mati sungguh-sungguh murni, organik karena Anda dan saya. Berarti kita harus hidup untuk dia. Inilah exchange atau nilai tukarnya. Kalau dia nggak perlu mati untuk kita, ngapain konyol mati untuk Anda dan saya? Berarti kita ini untuk masuk surga harus ada yang dibunuh. Gitu aja, saya ajak kita mikir Injil lagi, kembali ke fondasi. Supaya segar iman kita, bertumbuh supaya nggak dicampuri yang enggak. Untuk saya masuk surga, dan setiap langkah saya itu ketemu Tuhan, someone has to be killed. Seseorang harus dimatikan gara-gara aku. Dan kalau orang lain dimatikan untuk saya, nggak diterima darah pengorbanannya. Karena orang itu memang patut mati, dia sendiri berdosa. Jadi kalau dia dibunuh karena aku, sebenarnya enggak. Kalau dia mati karena saya, itu karena dia memang layak mati atau kaisel. Karena setiap orang itu kaisel, setiap orang itu patut mati, deserves death.
Kita semua itu loh jahat. Jadi none of us could be the savior of any of us. Tidak satu pun di antara kita bisa menjadi juru selamat siapapun di antara kita. I cannot be. Saya jadi pendeta karena disucikan oleh Tuhan. Saya sendiri adalah orang berdosa. Jadi gak ada satu orang pun di sini yang layak untuk membuka gulungan kitab itu kecuali anak domba yang disembeli. Gak ada satu pun di antara kita di sini bisa jadi juru selamatnya siapa-siapa. Termasuk ibu kita. Meskipun kasih ibu, tiada duanya. Ada lagunya kan, kasih ibu. Sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa. Kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Mama pun kalau sampai mau mati untuk kita supaya kita masuk surga, surga akan tertawa, malaikat akan terbak-bak. Boro-boro mau mati untuk anaknya. Mati untuk dirinya aja darahnya gak cukup. Karena ibu kita juga orang berdosa. Jadi kalau pikir demi pikir, kenapa Yesus mati? Tidak ada pilihan lain. Allah harus dibunuh untuk ciptaannya. Crazy or not. Kita orang-orang yang begitu lucky, yang beruntung sekali. God was killed on the cross for you. And who could kill God? Siapa yang bisa membunuh Tuhan? Makanya Yesus berkata, aku serahkan nyawaku, no one can kill me. Kalau Tuhan tidak serahkan, dia bilang sama Pilatus, kalau kerajaanku dari tempat ini, pengikutku sudah akan melawanmu, kerajaanku pun dari sini. Tidak sanggupkah aku memanggil legion-legion tentara bala tentara sorga, Pilatus ketakutan. Mereka mau tangkap Yesus 500 orang di Getsemani itu, geblak langsung sama-sama rebah. Terjatuh, terhempas ke tanah, bam, semuanya rebah. Itu ada ayatnya di Alkitab. Lalu ketika dia berkata, lakukan bagianmu, Yudas baru bisa menjual dia. Ketika dia serahkan diri, baru bisa dia dicambuki. Let me tell you, God was killed on the cross, the Almighty. Berarti untuk Anda masuk surga, untuk hari ini Anda dan saya bisa hidup Kristen satu hari lagi, ada harga yang dibayar. Allah dibunuh di kayu salib. Bayangin, berarti exchange-nya begini. Minimal nih, kalau dia mati untuk aku harus hidup untuk dia. Itu UMR-nya untuk Allah. Kalau engkau mati untuk aku tidak layak terima. Maka aku harus hidup untukmu karena engkau layak menerimanya. Saya ajak di hari kebangkitan ini, setiap kita yang menyandang gelar Kristen dulu, sekalipun Yesus mati untuk semua orang di dunia ini, Kristen atau bukan. Kita dulu juga bukan Kristen, minimal nenek moyang kita juga bukan. Minimal tarik sampai ke atas Adam dan Hawa. Ada satu titik keselamatan masuk ke keluarga dan silsilah familymu. Kita ini untuk bisa menyebut diri sendiri Kristen. One more day. Before heaven, sebelum sorga. Satu hari lagi Kristen. God must be killed on the cross. Allah harus dibunuh di atas kayu salib. Anak Allah yang hidup. Minimal kita harus hidup untuk dia. Tidak boleh asal terima. Hari ini saya ajarkan pada Anda lewat ayat-ayat ini. Versi lengkapnya terima Yesus. Banyak orang kira terima Yesus itu hanyalah saying the sinner's prayer atau mengucapkan doa pertobatan. Tuhan Yesus, terimalah, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu. Suruh ngikuti ini ceritanya. Masuklah dalam hatiku, aku percaya engkau mati bagi dosaku, engkau bangkit pada hari ketiga dalam nama Yesus, amin. Yeay, I'm saved. Yes, you are. But hold on, tahan dulu. Antara you're saved and you're in heaven, there's another day. Antara Anda selamat hari ini dan Anda di sorga, masih ada satu hari lagi, namanya hari ini. Dan disitulah peperangan terjadi. Versi lengkapnya terima Yesus itu bukan hanya terima. Setelah itu teguh berdiri. Nanti pada waktu digoyangkan, digoncangkan sampai mabuk lautan, mabuk jalanan. Aduh Tuhan, aku ngalami semua ini. Ya Tuhan, road sickness, rasanya mual semuanya. Teguh berpegang. Di masa susah tetap setia. There's another day to follow Jesus. Satu hari lagi kita menyebut diri kita Kristen. Itu adalah hak istimewa. Tahukah Allah harus mati untuk membeli itu bagimu. Dan untuk itu kita harus memberitakan Injil kepada orang lain supaya tidak sia-sia. Kita jadi percaya dan Yesus tidak mati tanpa kita memberitakan pada mereka Yesus lakukan apa. Kenapa gereja kita gereja yang memberitakan Injil? Karena kita cinta Tuhan.
Karena kita menghargai keselamatan. Bahwa ia telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tunggu dulu. Bahwa ia telah dikuburkan. Saya rasa jarang ya orang memberitakan Injil itu terlalu banyak bahas tentang penguburan Yesus. Ini kan Paulus sedang ingatkan, di ayat pertama dikatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Jadi dia sedang sebut intisari Injil. Intisari Injil Yesus mati itu klasik sekali, semua orang tahu, itu esensi. Lalu Yesus bangkit, disitulah ujungnya. Kenapa kuburan juga disebut? Paulus ini bukanlah rasul iseng, dia ini dalam orangnya, he was very deep. Dia berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahwa ia telah dikuburkan membuktikan bahwa Yesus sungguhan mati. Bukan seperti yang dikabarkan zaman itu. Yesus tidak mati tapi ganti orang lain. Aduh, aneh-aneh orang pikirannya. Dia berkata bahwa ia telah dikuburkan. Itu bagian daripada Injil yang diberitakan. But Jesus was really dead. Makanya itu kebangkitannya really resurrection. Kebangkitan sungguhan. Tapi nggak hanya itu. Ada satu cerita dalam kuburannya itu yang menarik sekali. Ketika Yesus kosong, kuburan Yesus kosong. Ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa bukan kain kapan ya Tuhan, tapi kain peluh. Yohanes 10, Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat 7. Ya, Yohanes 20 ayat 7 nggak usah dibuka. Kain peluhnya Yesus, kain yang untuk lap muka. Itu digulung dan dilipat dengan teratur, ditaruh di sebelah sisi dekat kepalanya, di mana dia dibaringkan. It is very unique. Kalau saya pergi ke restoran, kita makan, lalu setelah itu kainnya saya sudah jatuh ke tanah atau sudah taruh kursi, saya nggak kembali. Tetapi ketika saya tekuk dan lipat dan gulung, waiter harus tahu bahwa saya hanya ke WC doang. Yesus tidak ke kamar mandi, Yesus ke sorga sebentar. Satu hari lagi dia akan angkat kita, karena kita tidak tahu dia akan kembali. Kapan dia akan kembali. Tapi dia berkata, I'm coming back. Tolong jangan diringkas. Piring pinggan saya tetap di sana. Kalau saya lipat serbet saya, serbet ya namanya, apa itu namanya? Itu kalau saya lipat di fine dining ketika saya makan malam, saya tekuk, saya lipat dengan rapi, saya gulung di situ. Waiter jangan ringkas minuman saya. Karena saya hanya pergi sementara. Saya beritahu, di kuburan itu, Paulus menyebutnya untuk mengingatkan kita, that he's coming back. Dia akan datang kembali. Makanya kita rayakan kebangkitan, karena kita tahu dia akan datang kembali. Sekalipun kita tidak tahu harinya. Berikan tepuk tangan untuk dia. He's coming back. And that day, hari di mana dia kembali akan disebut hari ini. Jangan sampai hari itu akan penuh penyesalan bagi saya dan saya berkata, Tuhan aku pernah melayanimu, engkau pernah jalan di kota-kotaku. Engkau pernah memecah roti, engkau mengajari kami. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. No Tuhan, kau tidak ingat aku. Tidak ingat aku punya nomor induk jemaat lo Tuhan. Tuhan, kau tidak ingat saya Tuhan. Aku di pelayanan dulu asyir Tuhan. Kalau Tuhan datang saya mau hari itu saya adalah asyir, jikalau saya asyir. Kalau Tuhan datang hari itu saya mau saya jadi pengkhotbah kalau saya pengkhotbah. Hari itu, I'm found an usher. Kalau Tuhan tiba hari ini, saya sedang didapati ushering jemaat. Saya sedang didapati berkhotbah dan mengajarkan firman. Dan terlebih dahulu dan sesudah itu hidup di dalam firman yang saya beritakan sendiri. Saya mau ditemukan dalam kondisi bekerja untuk Tuhan. Bukan sebagai hamba yang memukuli hamba yang lain dan menyiksa. Atau sebagai hamba yang pandir yang tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menekuk itu saja. Please jangan mencuri kemuliaannya. Diminum dari anggurnya, dia akan tahu siapa yang tadi mencicipi itu. Tetap jaga tempatnya Yesus. Dia akan kembali ke situ. Saya senang sekali Paulus berkata bahwa ia telah dikuburkan. Jangan lupa apa yang terjadi di dalam kuburan itu. I'm coming back, you see. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu life after death. Itu kehidupan setelah kematian. Jangan lupa loh. Kita setiap minggu ibadah, lalu hari biasa kita CG atau kelompok selnya. Ini ujungnya semua kalau bukan berujung pada hidup yang kekal. Semua yang kita lakukan sia-sia. Mari kita pesta porah, sebab besok kita mati dan menguap di udara. Karena ada sorga dan neraka. Karena Alkitab sangat jelas mengajarkannya.
Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, berarti kita pun akan dibangkitkan setelah mati. Tuhan berkata di sini bahwa ada life after death. As real as life here on earth, but only better. Akan ada hidup setelah kematian. Hidup itu lebih baik daripada hidup kita sekarang di dunia ini. Dan hidup setelah kematian itu, hidup kekal adalah hidup yang sangat nyata. Saya nggak perlu dengar kesaksian siapa masuk ke sorga dibawa ke sana. Saya percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Ada berapa kesaksian yang asli, ada beberapa kesaksian yang palsu. Namun firman Tuhan tidak bisu. Firman Tuhan mengajarkan, Yesus berkata di Yohanes 14, supaya di mana aku berada kamu ada di situ. Aku pergi ke rumah Bapakku, menyediakan tempat tinggal bagimu. Dalam bahasa Inggrisnya dan bahkan bahasa aslinya. Bunyinya begini, I go to my father's house, for there are many mansions there. Aku pergi kepada rumah Bapakku, karena ada banyak istana bagimu di situ. Tuhan tidak mungkin berbohong atau berdusta. Saya tahu ada kehidupan setelah kematian. Nanti di ibadah berikutnya, saya akan banyak membahas tentang itu. Saya akan bahas tentang tubuh kemuliaan, bedanya apa dengan tubuh kita sekarang ini. Apa yang diajarkan firman, tidak lebih atau tidak saya kurangi. Tapi kita sementara ini di ibadah ini kita lanjutkan dulu. Di ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa diantaranya telah meninggal. Ini adalah murid-murid di zaman gereja mula-mula. 500 orang itu yang menyaksikan Yesus di Bukit Olive, Bukit Zaitun itu, diangkat dan lenyap di awan-awan. Selanjutnya itu ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul, Yakobus ini saudara Yesus yang selama ini tidak percaya sama bronya sendiri. Kamu kan kokoku, mana mungkin kamu adalah Tuhan. Tapi Yakobus menulis suratnya. Di kitab Yakobus di Perjanjian Baru dimulai dengan ini. Yakobus, hamba Yesus Kristus. Banyak orang skeptis, ateis, bertobat di zaman-zaman Yesus bangkit. Semua adalah bukti hingga hari ini. Banyak orang ateis, skeptis, termasuk seperti saya, seorang pendosa yang bertobat hari ini. To say that Jesus is not alive? No, he just doesn't reveal himself to everybody. Untuk berkata Yesus tidak hidup, banyak orang belum percaya di luar sana. Karena Tuhan memang tidak mewahyukan kepada semua orang, berbahagialah hai domba-domba kecil. Sebab Allah tidak menyembunyikan kerajaan itu daripadamu. Anda bisa kenal Yesus, itu susah. Orang di luar sana mau universitas sampai sampai S3 pun tidak tentu bisa percaya Tuhan. Semakin mereka merasa dirinya pintar, semakin disembunyikan. Tapi kita hari ini bisa percaya Yesus dengan mudah. Itu adalah kasih karunia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bahkan musuh-musuh salib bertobat. Seperti Paulus. Zaman dulu. Tapi Yesus sama dahulu, sekarang, selamanya. Hari ini pun masih banyak cerita yang kayak begitu. Ayat 10. Dengan ini saya akhiri. Saya kasih 3 poin untuk Anda catat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Lihat ayat 10, ada 3 poin sederhana. Saya baca dulu sekali lagi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, setelah Yesus dibangkitkan dan dia diangkat naik ke sorga, hidup kita di penghujung zaman. Karena kita tidak tahu waktu, bulan, harinya. Tahun juga tidak akan tahu, tidak tahu sama sekali. Berarti setelah kita terima Yesus apalagi, hidup itu kasih karunia ya saudara. After we receive Christ, your life is grace. Hidupmu adalah kasih karunia. Berarti setiap langkah kita itu menuju ke sorga. Itulah sebabnya nomor 1. Karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini Paulus berkata, dia dulu adalah penganiaya jemaat. Dia berkata, karena kasih karunia Allah, aku ada, I am, now. Sebagaimana aku ada sekarang. Nomor 1, hidup diubahkan.
Setelah kita terima Yesus, ini yang menjadi warna hidup kita. Hidup kita harus senantiasa diubahkan. Jadi setiap perubahan baik, setiap perubahan yang alkitabiah di hidup kita, itu anugerah. Kalau pernikahan Anda jadi lebih baik, dulunya mbak begitu, jangan pernah remehkan kasih karunia. Anda harus berkata terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kita itu diubahkan. Itulah sebabnya jangan stagnan. Jangan kita merasa aku sudah umur 50, 60 sudah susah berubah. Anak muda yang berubah. No. Itu hidup jasmani kedaginganmu. Tetapi hidup orang rohani yang telah lahir baru. Punya DNA yang baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru sudah datang. Jangan pernah kita itu melawan perubahan baik yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkata aku ya begini dari dulu. Never say that if you live in God's grace. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia, tidak boleh keluar cetusan yang menentang kasih karunia itu. Karena kasih karunia di sini artinya, hidup setelah Injil diterima adalah hidup kita senantiasa berubah. Dan kalau hidup kita tidak diubahkan, kadang-kadang kasih karunia itu dalam wujud keinginan atau kerinduan untuk berubah. Paham maksud saya? Aduh aku kok susah berubah. Untuk kita sadar kita perlu berubah, itu sendiri kasih karunia. Itulah sebabnya saya ajarkan satu doa kasih karunia. Change my heart, oh God. Itu doa kasih karunia. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Ubah hatiku. Ini belum berubah nih, tapi rindu menyadari. Seputih salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Ketika Anda mulai merasa Anda jarang berubah atau mulai berkurang, dan grace is running low, berarti kasih karunia mulai tipis di hidupmu. Berlututlah, naikkan doa kasih karunia ini. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Doa kasih karunia gak bunyinya begini loh ya. Bunyinya bukan demikian. Ubah dia Tuhan. Ubah istriku. Bukan. Itu doa tuduh. Bukan doa kasih karunia. Seputih salju. Ubah suamiku. Bukan. Seperti dirimu. Lagu atau doa kasih karunia bunyinya begini. Sama-sama nyanyi. Ubah hatiku. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ketika saya mulai merasa aku ini kok gak berubah ya. Mungkin kasih karunia yang dini ini bukan dalam wujud perubahan yang nyata terjadi. Anda merasa aku kok jatuh bangun di sini. Kalau Anda bisa menyadari itulah secercah kasih karunia yang Anda rasakan. Cepat berlutut dan berkata ubah hatiku. Ubah aku ya Tuhan. Itu adalah, jadi Anda harus ingat ya, tahun demi tahun yang Tuhan minta pada kita bukanlah pengorbanan. Jadi contohnya dalam hidup saya nih, saya kesaksian dulu ya. Tuhan tidak menilai saya dari bulan per bulan atau minggu per minggu seberapa bagus khotbah saya. No. Melalui khotbah saya, melalui pelayanan yang saya jalankan, apapun yang saya emban, saya ini berubah enggak? Tuhan tidak nilai apakah khotbah saya mengubahmu. Karena itu tugas Roh Kudus. Tuhan akan menilai apakah khotbah saya mengubah saya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Hidup di akhir zaman, hidup setelah diselamatkan, hidup setelah menerima Tuhan. Satu hari sebelum sorga itu, setiap langkahku dituntun olehnya. Tuhan akan melihat dan Tuhan rayakan itu perubahan kita. Jadi bukan pelayanan kita. Pelayanan kita tuh memberkati orang lain, puji Tuhan. Dan Tuhan akan pakai itu untuk mengubah orang itu. Roh Kudus itu bukan urusanmu. Kita hanya taat saja. Tapi yang Tuhan nilai sebagai skor kita adalah perubahan kita. Apakah saya dengan berkhotbah hari ini atau hari ini? Apakah dengan pelayanan PAW tadi kita setelah melayani, apakah hati kita lebih rendah hati? Hati kita lebih mudah dibentuk? Hati kita itu lebih cinta Tuhan? Lebih nyala, kasih mula-mula, lebih semangat, lebih gak takut sama orang? Itu lebih berarti bagi Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki ketaatan, bukan pengorbanan. Obedience is better than sacrifice. Yang Tuhan inginkan itu perubahan, hidup diubahkan. Makanya itu Paulus berkata begini, karena kasih karunia aku telah mengubahmu. Bukan. Karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sedangkan ayat sebelumnya dia berkata, aku penganiaya. I have changed. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat.
Yesus mengubahku, dia ubahku sejak ku terima dia. Hidup dalam anugerahnya Yesus, dia ubahku. Lagu sekolah minggu saya dulu, waktu saya masih kecil. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti dulu lagi. Memang gak muluk-muluk sih. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang yang bahkan sudah manula pun jangan berkata sudah selesai. No, selama Anda masih hidup, baru divaksin lagi. Berarti Anda setiap hari harus berubah menjadi seperti Kristus. Itulah setiap langkah ke sorga. Yang kedua, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tulis ini, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia itu dua, hidup menghasilkan. Kita harus hidup berbuah-buah. Harus hidup efektif, saudara. Jangan buang-buang waktu. Jangan mentang-mentang kita mau masuk sorga, lalu kita nyantai saja. No, Paulus berkata gini loh. Kasih karunia dianugerahkan kepada saya tidak sia-sia. Berarti Paulus itu menghasilkan. Hidupnya efektif. Hidup berbuah itu gini loh ya. Berbuah minimal itu berbuah buah Roh Kudus. Berbuah yang dimaksudkan di sini hidup efektif adalah minimal berbuah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, semua ini. Pengendalian diri, itu minimal. Maksimal berbuah jiwa-jiwa. Saya ulang lagi, hidup menghasilkan, Paulus berkata, kasih karunia yang dianugerahkan kepada saya tidak sia-sia. Berarti Paulus itu hidupnya efektif, bukan sebagai rasul. Sebagai orang Kristen baru sebagai rasul sesuai dengan profesi masing-masing. Paulus berkata, hidupku ini berbuah. Minimal buah yang harus Tuhan dapatkan lewat kehidupan kita yang diinvestasi Injil ini adalah buah roh. 9 buah tadi yang ada di Galatia 5:22 dihafal ulang-ulang. Itu harus makin kaya di hidupmu. Maksimal. Yang Paulus katakan di Filipi, untuk aku hidup adalah untuk berbuah. Untuk bekerja bagi Tuhan. Buah maksimal adalah jiwa-jiwa. Ingat itu, agar supaya kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir. Aku telah bekerja, sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Saya ulang lagi, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Paulus ini berani berkata, bahwa dia bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Yang ketiga, hidup tidak malas-malasan. Karena kita ini orang Kristen, fondasi kita adalah pengampunan dan kasih karunia, grace and forgiveness. Jadi seringkali kita nggak terpicu. Kita merasa Tuhan terima kita apa adanya. Salah pun diampuni, mati pun masuk surga. Salah sih, itu salah interpretasi. Kasih karunia itu seperti biji. Bijinya lain dengan buah. Bijinya pengampunan, ketika ditaburkan, Mazmur berkata, engkau ditakuti karena engkau mengampuni. Justru karena kita tuh diterima apa adanya, justru lari lebih kencang. Biji kita itu biji semangka, waktu dimasukkan biji semangka dan buah semangka beda nggak? Yang satu hitam, yang satu hijau bulat. Forgiveness ditanam di hidup kita, justru kita lari kencang, kita nggak mau mengecewakan Dia yang mengampuni kita cuma-cuma. Ketika kita ditaburi yang namanya kasih karunia, diterima apa adanya, justru Paulus berkata, gara-gara kasih karunia itu aku bekerja lebih keras dari yang lainnya. Grace pushes me. Oleh karena itu orang Kristen nggak boleh malas. Malas itu non-Kristen. Bukan saya berkata orang non-Kristen itu malas. Malas bukanlah culture atau kebudayaan kerajaan sorga. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh menelan pil kasih karunia, kalau biji semangka sorga itu sungguh-sungguh ditanam di dalam belly atau di dalam perut batiniamu, yang muncul adalah kerajinan. Kita itu seperti orang yang berlari kencang seperti dikejar-kejar oleh Tuhan. Karena Paulus berkata, lihat, dari semua rasul aku diselamatkan cuma-cuma, harusnya aku cukup puas masuk sorga. Aku penganiaya jemaat, pembunuh Stefanus. Namun lihat, gara-gara kasih karunia yang menyelamatkan aku bekerja lebih keras. Hidup tidak malas. Justru karena kita mau tahu masuk sorga. Orang berkata gini, toh akhirnya masuk sorga, ngapain kerja? Akhirnya toh masuk sorga, ngapain kita berusaha? Salah. Karena kita tahu kita akan masuk sorga, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, dan kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Larilah saudara, selama hari masih siang, sebelum malam tiba, pekerjaan apapun sudah tidak diterima oleh Allah. Just because I know
Karena aku tahu, saya akan masuk surga. Saya tahu saya tidak hidup selamanya di bumi ini. Just because I know, karena aku tahu hidupku ini sudah diselamatkan dengan anugerah, diterima apa adanya. Oh my goodness, sekarang no pressure, tidak ada tekanan dalam diriku. Maka saya akan bekerja dengan sukacita. Karena saya tahu waktu saya sementara, waktu saya sebentar saja. Saya nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Saya akan lari kencang. Itulah kasih karunia. Itulah satu langkah menuju ke surga. Catat ini, 1, 2, 3. Hidup diubahkan, hidup menghasilkan, dan hidup tidak malas-malasan. Jadikan itu komitmen kita. Hidup setiap hari di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see Jesus.